Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang tak pernah pilih sayang. Salam serta salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai revolusioner sejati yang telah mampu mengantarkan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita membicarakan terkait dengan materi negara dan konstitusi pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum kita membicarakan terkait dengan bagaimana sih pengertian negara dan konstitusi menurut para ahli. Tentu dalam kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana capaian kita dalam pembelajaran berkaitan dengan memahami pandangan umum berkaitan dengan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah diri tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana definisi negara dan konstitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa negara adalah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencangkup berbagai kehidupan. Karena dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tentu konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hukum kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah bagaimana pentingnya konstitusi bagi negara Indonesia. Yang pertama adalah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Tentu dalam hal ini ketika kita membicarakan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dan tentram. Selanjutnya adalah yang kedua terkait dengan konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri khas atau karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah dasar
hukum yang tertulis bagi identitas yang dimiliki oleh Indonesia sebagai aturan norma dan ketentuan yang ditaati oleh semua orang serta pemerintah. Dalam hal ini tentu identitas kita sebagai bangsa Indonesia memiliki konstitusi dan lambang negara sebagai lambang persatuan, sebagai peraturan-peraturan yang kita penuhi dan kita patuhi dalam struktur penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita membicarakan terkait dengan yang ketiga, konstitusi sebagai dokumen nasional. Dalam hal ini mengatakan bahwa konstitusi sebagai dokumen nasional merupakan ketatanegaraan sebuah negara. Sebab konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan fakta sejarah, perjuangan para pahlawan. Tentu secara formilnya bahwa hal ini menunjukkan sebuah relatifme hukum dasar dan hukum tertinggi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah yang keempat, kita membicarakan terkait dengan konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Tentu dalam hal ini konstitusi menjadi batasan, memberikan batasan terhadap penyelenggaraan negara, lembaga negara yang ada di Indonesia. Siapapun yang mau mencalonkan diri sebagai presiden tentu ada batas waktunya dalam berkuasa. Siapa yang mau mencalonkan diri jadi legislatif maka ada batasannya dalam berkuasa. Tentu fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, akan menjamin hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Selanjutnya adalah bagaimana kita membicarakan terkait dengan yang kelima, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Tentu dalam hal ini konstitusi akan mengatur sedemikian rupa bagaimana hak-hak dasar manusia dalam kehidupan bernegara. Tentu hal ini diatur oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak dasar dan hak asasi manusia, hak asasi setiap orang, hak asasi setiap individu. Tentu hal ini diatur oleh sebuah konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya kita membicarakan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dan kekuatan hukum. Tentu dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa klasifikasi konstitusi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Klasifikasi konstitusi ini dapat kita ketahui bahwa yang pertama ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden, dan juga Peraturan Daerah. Itu merupakan sebuah klasifikasi konstitusi yang dapat kita ketahui. Hal ini menjadi bukti bahwa ketika kita mengetahui klasifikasi konstitusi, maka tentu kemudian kita mengetahui bagaimana sih pergolakan perubahan konstitusi di negara Indonesia. Perubahan konstitusi di negara Indonesia kita sudah mengalami
menjadi bahan renungan bahwa konstitusi sebagai dasar negara menjadi acuan dan pandangan hidup bagi warga negara. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan terkait dengan unsur terbentuknya negara. Untuk mendorong kemajuan konstitusi negara Republik Indonesia, maka ada etape-etape yang kemudian kita harus pahami. Bahwa terbentuknya negara bagaimana mendukung sebuah keberadaan konstitusi itu, yang pertama harus ada wilayah. Kemudian yang kedua harus maksimal di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tentu berperan mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adalah sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati. Yang keempat menjadi acuan hidup bagi rakyat. Yang kelima menjadi aturan formil bagi pemerintahan dalam menjalankan tugas negara. Selanjutnya adalah kita akan membicarakan terkait dengan proses daripada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa proses lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sudah dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI pada 29 April 1945 dibentuk BPU PKI. Kemudian yang kedua, hasil sidang pertama BPU PKI adalah dasar negara. Yang ketiga adalah setelah tugas-tugasnya selesai, BPU PKI kemudian digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang pertamanya. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan ini berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang kelima, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi negara. Yang keenam, bagaimana kita melihat periode pergantian konstitusi negara Republik Indonesia. Pergantian pertama pada periode 1945 sampai dengan 1949. Kemudian periode kedua 1949 sampai dengan 1950. Periode ketiga 1950 sampai dengan 1959. Dan yang keempat adalah periode 1959 sampai dengan tentu dalam hal ini kita memahami bersama bahwa periode pergantian konstitusi tersebut sudah 4 kali. Maka untuk mengetahui bagaimana perubahan periode ke periode konstitusi itu berjalan, maka kita harus pula mengetahui bahwa hierarki dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibagi menjadi 3: peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten kota, peraturan desa.
Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi minggu depan anak-anak dengan mata kuliah yang sama dan materi yang berbeda. Thank you.